tolong. Dan Bapak orang pinter, punya banyak jongos. Saya jongos yang bisa membuat ijazah mirip asli, Pak, kesini selesaikan. Jangan bikin gaduh Indonesia, khususnya di Solo seperti ini. Gitu Pak Joko Widodo, saya sangat malu menjadi orang Solo karena kelakuan panjenengan. Tolong kalau memang tidak palsu, datanglah ke sini membawa ijazah agar Solo kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Persidangan Gus Nur kali ini betul-betul diwarnai oleh sejumlah keunikan dan kelucuan. Nah, di mana salah seorang ya warga Solo, ya katanya warga asli Solo, lahir di Solo, ya ini sudah aki-aki bicara juga angkat suara terkait dengan hiruk pikuk jasa palsu Pak Jokowi. Kita tidak tahu ya kenapa orang ini bisa hadir ya di lokasi ya persidangan, lalu kemudian berbicara di depan media ya setelah persidangan. Apakah dia kemudian dipanggil oleh tim kuasa hukum atau oleh kerabat Gus Nur atau Bang Banteri, atau dia karena inisiatif sendiri, walau alam. Tetapi satu hal yang kemudian ya sangat unik dari penyampaian Bapak ini, karena dia juga ikut-ikut untuk kemudian ya menggiring opini agar Pak Jokowi itu hadir ya katanya di persidangan membawa ijazahnya. Bahkan dia menyebut bahwa Tuan Jokowi ini banyak jongos-jongos ya. Dia juga menyebut bahwa orang Solo katanya itu halus ya, tetapi jangan malsukan ijazah. Pernyataan Pak Tua ini ya betul-betul cukup menggelitik ya bagi kita semua ya. Kenapa? Karena ini adalah persoalan yang sebenarnya menjadi wilayah daripada Bang Banteri dan Gus Nur dan juga kuasa hukum, tetapi hari ini betul-betul melebar ya. Mereka semua sudah seolah-olah percaya dengan apa yang dilakukan oleh Bang Banteri dan Gus Nur. Apakah ini dampak dari para ya kuasa-kuasa hukum yang memang yang punya kemampuan untuk kemudian mempengaruhi publik, menggiring opini dengan sejumlah ya statement-statementnya setiap baik sebelum persidangan maupun sesudah persidangan ya. Dan akhirnya inilah banyak kemudian warga yang ikut-ikut tergiring dan berani angkat bicara. Kita akan coba simak dulu bagaimana pernyataan dari Bapak atau aki-aki tua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Nama saya Lili Parianto. Saya warga Solo asli, lahir di Solo asli. Saya tunjukkan kepada Bapak Joko Widodo, tetangga. Pak Joko Widodo, tolong jangan permalukan rakyat Solo. Kasih ini anak-anak mahasiswa di luar kota semua. Ya. Solo kondang orang yang halus, tapi mengapa memasuk ijazah? Tolong Tuan Joko Widodo, datanglah ke sidang ini membawa ijazah asli. Dan saya yakin pasti asli yang bawa sini. Tolong. Dan Bapak orang pinter, punya banyak jongos. Saya jongos yang bisa membuat ijazah mirip asli, Pak, kesini selesaikan. Jangan bikin gaduh Indonesia, khususnya di Solo seperti ini. Gitu Pak Joko Widodo, saya sangat malu menjadi orang Solo karena kelakuan panjenengan. Tolong kalau memang tidak palsu, datanglah ke sini membawa ijazah agar Solo kondusif. Jangan adu domba rakyat. Seperti ini yang ada, katanya Tuan Joko sebagai presiden kan harus mengayomi rakyat, bukan malah untuk menjadikan rakyat saling bertengkar, saling mencurigai. Itulah, tolong kok malah mengirim saksi yang tidak berkesaksian. Yang lain saya harus tahu, saya juga tidak tahu, lupa itu saksi apa. Tolong Pak Joko, sekali lagi saya pesen, datanglah ke sini membawa ijazah asli. Kalau tidak utusan saja lah ijazah dibawa ke sini, selesai Pak Joko. Terima kasih Tuan Joko Widodo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Matur suwun, Pak Jokowi itu ngendikane dari warga Solo yang asli Solo, asli Solo. Jadi mudah-mudahan Ya sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh aki-aki ini ya. Dia dengan sangat tegas dan lantang meminta Pak Jokowi agar juga hadir membawa ijazah asli atau paling tidak ya menyuruh orang-orangnya. Bahkan dia menegaskan bahwa dia asli orang Solo, lahir di Solo ya, katanya begitu. Malu katanya ya menjadi orang Solo ya.
karena apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ini Bapak tua seolah-olah ya, sudah meyakini dan mempercayai bahwa apa yang dilakukan oleh, apa yang ditudingkan oleh Bang Bantri dan Gus Nur ini benar adanya. Ya, ingat Pak tua bahwa ini adalah sebuah peristiwa yang mana sebelumnya Bang Bantri itu dipenjara itu gara-gara membuat ya, buku Jokowi Undercover ya, dengan sejumlah tuduhan-tuduhan kepada Pak Jokowi yang tidak bisa dibuktikan. Dan hari ini ya mereka menjalani kasus ya persidangan karena dugaan ya penodaan agama yang dilakukan karena proses mubahalah. Dan kita akan menunggu nanti akan seperti apa ya akhir daripada persidangan ini. Tapi satu hal, bahwa tidaklah pantas ya membuat pernyataan-pernyataan seperti itu ya, sebagaimana yang selalu dibikin atau dibuat oleh para kuasa-kuasa hukum atau kerabat-kerabat Jokowi ya. Para kuasa hukum bisa saja membuat pernyataan keras statement begitu karena memang dia sedang membela Pak Jokowi. Tetapi jika kemudian ya warga ikut-ikutan ya, sementara mereka tidak memiliki pengetahuan utuh terkait dengan polemik yang terjadi ya, bagaimana kronologinya ini kasus, duduk perkaranya ini masalah, lalu kemudian seolah-olah ya juga mempercayai itu, ini bisa menjadi masalah ya. Apalagi juga ikut-ikut ngotot agar Pak Jokowi hadir ya, membawa ijazah asli ya, menyebut banyak jongos-jongos dan sebagainya ya. Harusnya sadar sebagai warga Solo, pasti Bapak tahu bagaimana ya sikap ya, bagaimana perilaku orang Solo, bagaimana kehalusan orang Solo. Pak Jokowi menjadi wali kota itu 2 periode, punya banyak jasa terhadap masyarakat Solo. Dia telah membangun masyarakat Solo dengan sejumlah karya-karya besarnya yang hari ini dilanjutkan oleh anak beliau. Dan karena prestasi itulah beliau kemudian ya dicalonkan sebagai gubernur DKI dan terpilih karena ya kerja-kerja yang sudah nyata dan nampak di mata masyarakat. Oleh karena itu saya berharap bahwa kita publik jangan mau mudah dan gampang tergiring oleh opini-opini ya yang belum tentu benar. Tentu kita menunggu bagaimana proses di pengadilan. Soal apa yang hari ini berproses ya, itu adalah sebuah dinamika yang tentunya akan menjadi ya peristiwa di mana publik akan melihat dan menilai. Tetapi kita tidak boleh ikut-ikutan untuk kemudian menjustifikasi ya pada peristiwa-peristiwa seolah-olah bahwa Pak Jokowi ini tidak memiliki ijazah asli, dalam artian alias ijazahnya palsu hanya karena ya dia tidak datang ya, dia tidak membawa ijazah aslinya ke pengadilan. Loh, kok memang untuk apa dia harus datang ke pengadilan? Loh, yang menuding ijazah palsu ini kan Bang Bantri, artinya Bang Bantri yang harus membuktikan bahwa Pak Jokowi punya ijazah palsu. Bukan Pak Jokowi yang harus membuktikan bahwa dia punya tidak punya ijazah palsu. Bang Bantri yang menuding seperti itu. Nah, semoga kita semua ini tidak mudah dan gampang tergiring opini-opini yang tidak perlu, dan mari kita menunggu bagaimana hasil proses di pengadilan ini, dan apapun hasilnya kita berharap bahwa ini bisa menyudahi polemik hiruk pikuk ya mubahalah ijazah palsu Pak Jokowi. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.